Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG guru tertentu tahap 3 tahun 2025. Perkenalkan, saya Dewi Lestari. Saya berasal dari LPTK Universitas Negeri Padang dengan NIM 2542773. Saat ini saya bertugas di SMP Negeri 3 Mesuji, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan, sebagai guru mata pelajaran informatika. Dan hari ini saya akan melaksanakan pembelajaran dengan materi sistem komputer dengan submateri mengenal perangkat keras di kelas 7. Demikian perkenalan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Apa kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah. Sepertinya ada yang nggak berangkat ini ya teman kita. Ya. Siapa yang nggak berangkat? Rivel. Rivel, apa keterangannya? Apa? Terus? Dilan sakit ya? Terus? Habib sakit. Oke. Jadi semoga yang sakit kita doakan semoga cepat sembuh ya. Amin. Bisa ikut belajar seperti biasa. Oke, sebelum pembelajaran kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mas Depa, tolong pimpin doanya. Salam kepada guru. Selamat pagi, oke. Untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu ya. Ayo, Mbak Tania, bisa dipimpin. Yang lainnya silakan berdiri. Nggak usah. Naik di situ. Langsung aja. Indonesia tanah airku, tanah darahku, Indonesia Raya. Oke, kita duduk kembali. Oke, semuanya coba kalian perhatikan gambar di depan. Ini gambar apa? Gambar orang lagi podcast. Nah, kalian perhatikan, itu ada apa aja? Ada apa? Ada mikrofon. Kemudian ada apa itu? Handset. Ada apa lagi? Apa itu? Handphone. Oke, jadi sebelum kita memasuki pelajaran hari ini, ada yang masih ingat minggu kemarin kita belajar apa? Folder dan file. Kalau minggu kemarin kita belajar tentang folder dan file, hari ini kita akan belajar tentang sistem komputer dengan submaterinya yaitu mengenal perangkat keras. Oke, adapun tujuan pembelajaran hari ini ya. Yang pertama, siswa diharapkan dapat mengidentifikasi berbagai jenis perangkat keras komputer. Yang kedua, siswa dapat membedakan fungsi perangkat input, proses, output, dan penyimpanan. Kemudian yang ketiga, siswa dapat memberikan contoh untuk setiap jenis perangkat keras. Nah, inilah tujuan pembelajaran kita hari ini yang harus kita capai, ya.
Untuk model pembelajaran hari ini, Ibu akan menggunakan pembelajaran PJBL, yang dimana nanti Ibu akan memberikan materi, menyampaikan materi, kemudian habis itu kita ada diskusi, ya. Ibu akan membagikan LKPD, kita diskusi. Setelah diskusi per kelompok ada perwakilan, ya, untuk presentasi 2 orang. Setelah itu kita akan mengerjakan asesmen dan refleksi. Nah, apa itu perangkat keras? Ada yang tahu? Salah. Apa perangkat keras? Coba Stefani, apa perangkat keras? Ya. Hardware adalah dan komputer yang membutuhkan perangkat lunak atau software untuk dapat. Ya, jadi hardware atau perangkat keras adalah sebuah komponen fisik dari komputer yang dapat kita lihat, ya. Kita lihat, kita sentuh, ya, dan kita pindahkan. Ya. Tapi bukan semua yang keras itu perangkat keras, ya. Nanti besi itu kau bilang perangkat keras, bukan, ya. Perangkat keras komputer adalah komponen fisik komputer, ya. Diingat, komponen fisik komputer, ya, yang bisa kita lihat, ya, kita sentuh dan kita pindahkan. Ada 4 komponen utama dari hardware. Yang pertama ada perangkat input, ya. Perangkat input ini memberikan masukan atau perintah ke komputer. Kemudian ada perangkat proses. Perangkat proses ini, ya, dialah otak dari sebuah komputer yang akan memproses, ya, semua data yang telah masuk. Kemudian ada perangkat output, ya. Perangkat output ini perangkat yang menampilkan hasil dari yang telah kita proses tadi, kan. Pertama kita input, kemudian diproses. Setelah diproses, dia ada output. Output ini yang menampilkan hasilnya. Kemudian ada perangkat penyimpanan, ya. Menyimpan data secara permanen. Program, ya, menyimpan data dan program secara permanen. Nah, sekarang kita lihat. Tadi perangkat ada 4 komponen, ya. Yang pertama tadi perangkat input atau perangkat masukan, ya. Apa perangkat input? Perangkat input adalah perangkat yang mengirimkan data ke komputer untuk diolah. Apa saja itu perangkatnya yang termasuk ke dalam perangkat input? Ada mouse. Ada apa lagi? Keyboard. Ada scanner. Itu apa? Joystick. Kemudian terus mikrofon dan barcode reader. Kalian kalau sering belanja ke Alfa atau ke minimarket, supermarket, pasti kalian lihat ini, kan? Penasaran nggak? Apa sih itu kok dibunyi-nyit? Tahu-tahu keluar, kan? Harganya itu karena sudah di input, karena dia sudah pertama kita sudah menginput data, kemudian sudah diproses, ya. Nah, barcode. Yang kedua ada perangkat proses. Siapa yang memproses? CPU. CPU ini adalah otak dari sebuah komputer, ya. Jadi bukan kita aja yang punya otak. Ternyata komputer juga punya otak, ya. Ya. CPU, ya. CPU atau Central Processing Unit
adalah komponen utama yang melakukan semua perhitungan dan pemrosesan data, ya. Nah, tadi ada input, ada proses, sekarang ada output. Output adalah perangkat keluaran yang menyajikan informasi dari komputer yang bisa berupa tampilan layar monitor, gambar, ya, tercetak, suara yang dihasilkan oleh speaker, ya, dan lainnya. Apa aja perangkatnya? Ada layar monitor, ada printer, ada speaker, dan proyektor. Kalau monitor ini menghasilkan keluaran apa dia? Gambar, bisa teks, ya. Kalau printer, tulisan, ya, atau dokumen, ya. Dokumen, gambar juga bisa. Kalau speaker dia apa? Outputnya suara. Kemudian proyektor gambar atau apa ini? Dokumen. Nah, 4. Tadi yang pertama ada apa? Input. Yang kedua, proses. Yang ketiga, output. Dan yang keempat, penyimpanan atau storage, ya. Apa aja tempat penyimpanan ini? Adalah tempat penyimpanan elektronik, ya. Ada apa? Ada hard disk, ada solid state, ya, ada flash disk. Apa ini? CD, memory card. Tahu, ya, memory card? Di HP punya memory card, punya flash disk, ada yang punya, ada yang enggak, ya. CD, kalian masih tahu CD? Jarang tapi ya sekarang, ya. Nah, ini CD ini juga penyimpanan permanen, ya. Memori, ada flash disk. Dari yang Ibu sampaikan tadi, ada yang mau tanya? Paham? Oke, kalau sudah paham, Ibu akan membagikan. Nah, ini ada yang tugas ini, bikin ini. Bisa? Gimana? Nah, jadi ada yang ini, ada yang ngerjakan ini, ada yang bikin di sini. Nah, bikin ini, tulis di sini input. Nah, ini kan ada gambarnya, kan? Nah, dia ini masuk kemana? Ke input, ke proses, atau output, ya. Tulis di sini input, apa aja yang masuk input, proses apa aja, output apa. Kan LKPD jadi ini ada LKPD, ya, nanti dikerjakan. Ibu bagi dulu, nanti Ibu jelaskan. Satu sama ini, ya, satu kelompok, satu. Oke, perhatikan untuk mengisi LKPD. Itu ada ini, kan? Kalian lihat LKPD-nya? Nah, itu kalian kelompokkan. Kelompokkan mana yang input, mana yang proses, mana yang output. Jadi,
Itu kalian lihat gambarnya. Kemudian Ibu kasih kertas kosong kan tadi? Gunanya kertas kosong itu tadi, ini kertas kosongnya ya. Jadi di situ kalian harus mengisi yang pertama, di sini ada input. Ya. Input, output, proses, satu lagi penyimpanan. Nih, misal nanti dikasih kotak-kotak. Dari mana datanya? Dari yang lembar LKPD yang satunya tadi kan gambar. Nah, dimasukkan di sini. Mana aja yang termasuk input, mana aja yang termasuk proses, ya, output dan penyimpanan. Paham? Oke, silakan dikerjakan. Nih, sini Ibu jelaskan. Mana? Nah, jadi ini gambar apa? Ini nama perangkatnya. Kemudian dia ini termasuk ke dalam input atau proses atau output. Ya, di checklist. Kemudian yang ini, nah yang ini kertas yang ini kalian tulis ya, kan 4 komponen yang termasuk ke input. Nah, di sini gambar ini mana yang termasuk ke input? Ini kan. Nah, di sini masuk input apa ini? Masukkan ya. Jadi kalian bagi tugas. Kamu ngerjakan yang ini yang nulis ya. Ya. Bagi tugas. Jadi kalian bagi tugas. Ada yang mengerjakan itu, ada yang bikin ini. Nanti ada yang presentasi. Nah, itu kan nih. Nih, Bu kasih tahu jelasinnya. Nih, ini gambar apa? Ini monitor. Namanya monitor. Nah, dia termasuk ke dalam apa? Input apa output? Nah, dia masuk di mana ini monitor ini? Nah, kalian checklist. Nah, ada yang tugas di sini, ada yang tugas nih menulis kayak gini. Nah, ini dibuat ini input, output, proses sama penyimpanan. Nah, ini diurutin. Nih, ini masuknya kemana? Ini masuknya ke input apa ke ini? Nanti di sini kan input. Nah, di bawahnya ditulis. Misal monitor. Terserah kalian. Nah, benar. Mana pena? Nih. Ini ada apa artikel materi ya, pindah tempat ya, gak usah. Kenapa pindah-pindah? Nih input apa aja yang termasuk ke input. Ini ditulis, ini di checklist ya, yang itu ditulis ya. Tugas yang cewek-cewek dikasih suruh nulis. Nah, terus nulis ini. Dia ikut kelompok sini. Iya. Gini. Bu yang dari awal Bu. Dari awal. Oh. Ini loh udah ada di sini. Ini loh. Nih. Ibu ambil nilai ya, kekompakan kalian ya. Kalian kerja enggak ya. Apa ya?
Ya. Iya, tulis input, output. Apa? Itu Bu yang harus sendiri. Makanya Pak. aku minta tolong. Ya, ya. Diingat. Kan dia kan ada kawannya. Nih. Apa? Bu, bingung Bu. Itu bukan bungkus paket. Yang nomor 7 ini otak komputer. Otak komputer. Ya. Apa ini? Mana tadi? Itu di situ ada. Ada gambarnya. Ya. Ini kelompok mana? Kelompok sini toh. Kenapa sih maju? Sudah. Jangan lupa nama kelompoknya ya, ditulis. Kelompok 3 sudah. Maju pertama ya. Sudah? Kelompok 1? Mengulang. Enggak ada. Boleh di belakangnya, boleh. Pakai itu belakangnya. Iya. Boleh. Kelompok 2 sudah? Ya, ditulis nama kelompoknya. Ayo, kelompok berapa yang mau maju duluan? Kelompok 4 sudah? Siap, maju? Yang ditulis di situ yang ada di ini ya, yang ada di gambar ini. Kalau nggak ada berarti kosong. Ya, penyimpanan atau storage ya. Kelompok 3 sudah? Oke, kelompok 3 silakan maju. Perwakilan kelompoknya ya. Oke, yang lainnya tolong diperhatikan. Ya. Dapat kita tarik ya, kita tarik benang merah hasil diskusi kalian tadi. Bahwasannya apa hasil diskusi kalian tadi? Ada apa aja yang termasuk ke dalam perangkat input? Ada webcam, ada keyboard, ada apa lagi? Mikrofon ya, ada joystick. Untuk di penyimpanan ya, kalau kalian teliti,
dan Wanita Iswati akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama berbagi input atau masukan. Input ada webcam, keyboard, mikrofon, scanner, dan joystick. Sedangkan output dari monitor, proyektor, speaker, dan printer. Sedangkan proses adalah CPU dan motherboard. Jika penyimpanan menurut diskusi kami tidak ada. Oke, gimana? Ada yang mau tanya? Ada yang tidak setuju dengan pendapat dari kelompok 3? Sudah? Oke, ditutup dulu. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 3 ya. Luar biasa ya, udah berani maju duluan. Ayo kelompok selanjutnya. Ayo, kelompok 4 sudah? Kelompok 4? Atau kelompok 2? Kelompok 1? Sekarang ada asesmen terakhir ya. Asesmen, kalian kerjakan dulu ini. Kerjakan dulu. Oke, bisa kita tarik kesimpulan pembelajaran hari ini. Coba Mbak Stefani, tolong dibacakan kesimpulan belajar hari ini. Kesimpulan materi perangkat keras adalah komponen fisik komputer terdapat 4 jenis utama, yaitu input, memasukkan data, proses pengolah data, output mengambilkan hasil, dan penyimpanan data. Semua komponen ini bekerja sama untuk membuat komputer. Ya. Jadi kesimpulan belajar hari ini adalah apa tadi? Belajar tentang perangkat keras. Perangkat keras adalah komponen fisik komputer yang memiliki 4 komponen ya, komponen utama, yaitu ada input, proses, output, dan penyimpanan. Oke, refleksi. Bagaimana perasaan kalian setelah belajar informatika hari ini? Seru. Hal apa yang kalian dapat dari belajar tadi? Apa? Kita tahu perangkat keras. Ada apa aja tadi perangkat keras? Nah, itu komponennya. Kalau perangkat kerasnya ada apa aja tadi? Ada? Oke. Ada apa lagi? Terus proyektor. Ada? Scanner. Ada apa lagi? Joystick. Ya. Gimana? Jadi kalian lebih banyak tahu kan tentang perangkat keras? Ya. Oke. Untuk pembelajaran hari ini Ibu cukupkan sekian. Untuk minggu depan kita akan belajar tentang perangkat lunak. Di rumah jangan lupa dibaca-baca dulu ya. Dari referensi dulu, dibaca-baca bukunya itu, buku paketnya. Kalian baca tentang perangkat lunak. Oke, Ibu cukupkan pembelajaran hari ini. Ya, sebelum Ibu tutup, mohon maaf apabila ada salah-salah kata ya. Ibu mohon ampun sama Allah ya. Ibu akhiri, selamat pagi. Pagi.